Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, apa kabar kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta Pramuka? Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Cinta Pramuka. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Oke, kami mengucapkan selamat Hari Bapak Pramuka Indonesia atau Hari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Mengapa tanggal 12 April di setiap tahunnya disebut dengan Hari Bapak Pramuka Indonesia? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak bersama-sama ulasannya berikut ini. Hari Bapak Pramuka Indonesia atau Hari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka ke-10 tahun 2018 dan tertuang dalam Surat Keputusan Kakwarnas nomor 046 tahun 2018 tentang Hari Bapak Pramuka Indonesia. Kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta Pramuka, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia? Jawabannya adalah ini karena prestasi-prestasi yang beliau torehkan dalam gerakan pramuka di Indonesia itu sangat banyak. Dan jasa beliau dalam prosesi mendirikan gerakan pramuka di Indonesia ini sangat berpengaruh sekali. Atau bisa dikatakan beliau ini sebagai founding father-nya gerakan pramuka di Indonesia. Oleh karena itu sangat wajarlah dan sangat pantas beliau dianugerahi sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka ke-10 tahun 2018. Disitulah beliau ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Hari Bapak Pramuka Indonesia ditetapkan atau diperingati pada tanggal 12 April di setiap tahunnya? Jawabannya adalah karena tanggal 12 April itu merupakan hari di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilahirkan. Oleh karena itu, pada tanggal 12 April ditetapkan sebagai Hari Bapak Pramuka Indonesia. Kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta Pramuka, yuk bersama-sama kita mengenal lebih dekat profil Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912. Beliau diberi nama Bendoro Raden Mas Doro Jatun. Dalam literatur lain dikatakan bahwa nama kecil beliau adalah Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Kustilah. Dan ayah beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta Pramuka, ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono IX
sejak kecil sudah aktif dalam kegiatan kepanduan. Pada tahun 1921, beliau telah tergabung dalam keanggotaan WELT atau setara dengan siaga untuk saat ini ya. Jenjang pramuka paling rendah yaitu antara usia 6 sampai dengan 11 tahun. Sejak saat itu beliau terus aktif dan terus aktif dalam kegiatan kepanduan, sehingga pada tahun 1960-an beliau telah menjadi Pandu Agung. Ya, Pandu Agung itu adalah seorang pemimpin dalam suatu kepanduan. Kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta pramuka, pada waktu itu ya, tahun 1960-an, organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak ya. Jumlahnya menembus sampai dengan seratusan ya. Jadi ada kurang lebih 100 pandu ya, organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Sehingga pada waktu itu beliau memiliki sebuah ide besar atau gagasan besar, sehingga beliau bersama Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno memiliki sebuah rencana untuk menghimpun ratusan organisasi kepanduan-kepanduan tadi itu menjadi satu himpunan ya, satu wadah yang mana saat ini adalah organisasi Gerakan Pramuka. Jadi cikal bakalnya berawal dari gagasan beliau Sri Sultan Hamengkubuwono bersama Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno memiliki sebuah niatan untuk menyatukan organisasi-organisasi kepanduan menjadi satu kesatuan. Sehingga pada waktu itu Presiden Soekarno memandatkan kepada beliau untuk membentuk sebuah tim. Alhasil, dengan timnya, Sri Sultan Hamengkubuwono berhasil menghimpun sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, ceritanya seperti itu. Kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta pramuka, akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, organisasi Gerakan Pramuka secara resmi didirikan. Nah, sejak saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dipercaya menjadi Kakwarnas pertama Gerakan Pramuka di Indonesia. Dan beliau menjabat sebagai Kakwarnas selama 4 kali berturut-turut, sehingga totalnya beliau menjabat sebagai Kakwarnas itu selama 13 tahun, yaitu terhitung sejak periode pertama tahun 1961 hingga 1963, kemudian periode kedua tahun 1963 hingga 1967, periode kedua tahun 1967 hingga 1970, dan periode keempat tahun 1970 hingga tahun 1974. Nah, kemudian selama menjadi Kakwarnas Gerakan Pramuka, jasa beliau sangat banyak ya, tak terhitung jumlahnya. Salah satu jasa beliau di bidang kepramukaan yaitu beliau menggerakkan sebuah kegiatan yang bertajuk Gerakan Tabungan Pramuka, yaitu pada tahun 1974, tepatnya pada bulan Februari. Gerakan Tabungan Pemuda, Pelajar, dan Pramuka atau disingkat dengan PRATA, P3 ya, itu sangat
luar biasa pada waktu itu, disambut hangat dan berjalan dengan lancar. Sehingga gerakan menabung itu mulai dirasakan oleh para pelajar. Sahabat cinta pramuka, selanjutnya kiprah beliau itu terdengar sampai ke luar negeri. Sehingga beliau mendapatkan anugerah oleh WOSM, yaitu Bronze World Award dari WOSM ya, yaitu pada tahun 1973. Anugerah ini adalah penganugerahan tertinggi dari WOSM, satu-satunya ya, kepada orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepanduan atau kepramukaan. Oke, kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta pramuka, inilah tadi profil singkat dari Bapak Pramuka Indonesia yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan tetap semangat, terus semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.